Haleluya. Selamat datang saudaraku di doa kita. Puji Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Daud berkata, saudaraku, aku hendak bernyanyi bagi Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan setiap pagi, sebab kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Mari kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita datang kepadanya untuk memuji dan meninggikan Dia. Haleluya, terima kasih. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Selagi ku ada, inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan. Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karena. Kita katakan sekali lagi kepada Tuhan, saudara. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bernyanyi kepadamu Tuhan. Kami mau mengangkat pujian kami kepada Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan, yang kurenungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Haleluya. Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karena. Biar hatiku bersuka. Biar hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan kita, tinggikan Dia, muliakan Tuhan. Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Kami bernyanyi, kami bersyukur, kami puji nama-Mu Tuhan. Beranalabayasana. Besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami puji nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Beranalabayasana, lalabayasana, lalabayasana. Biarlah manis Kau dengar setiap pujian penyembahan yang mengalir dari hati kami. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Pujian kami menyertai
Aku hendak bernyanyi bagimu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bermasmur, aku hendak memuliakan namamu ya Tuhan. Ditinggikanlah namamu ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, selama aku hidup. Oh panggil namanya, katakan ya Allahku. Bermasmurlah baginya, tinggikanlah dia. Hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka, karena biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Sungguhlah hati kami bersuka cita oleh karena Engkau ya Tuhan. Namun kerinduan hati kami, biarlah hatimu juga bersuka cita karena kami anak-anak-Mu datang memuji dan menyembah, memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat persekutuan yang indah, yang manis dengan Engkau. Kami nikmati kebaikan-Mu, kami nikmati pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, terpujilah Yesus Allah yang mendengar dan menjawab doa kami. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Selamat pagi, saudaraku yang kasih. Selamat menikmati kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Biarlah hati kita dipenuhkan oleh sukacita, oleh damai, dan sejahtera yang daripada Tuhan. Haleluya. Sudah siap memuji dan menyembah Tuhan, saudaraku yang kasih? Ada sukacita dalam hatimu pada saat pagi hari ini? Tuhan kita baik, Tuhan kita sungguh setia mengasihi kita, saudaraku yang kasih. Kalau kita sudah menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, biarlah hati kita bersyukur dan wajah kita bersuka cita, saudaraku, memuliakan namanya. Kita angkat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersuka ria karena ini hari bahagia. Haleluya. Kita bertepuk tangan, saudaraku. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Bersuka ria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita, saudara. Bersukacita semua, bersukaria. Hari bahagia, kita berkumpul dalam lain. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Haleluya. Mari bersukaria semua, sukacita semua. Hari ini hari bahagia bagi kita, saudara. Dengan iman, sehingga sepanjang hari kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Haleluya. Apakah saudara sudah bersukaria pada saat
bersuka cita di hadapan Tuhan, meninggikan namanya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan kita baik, saudaraku. Tuhan kita setia. Tuhan kita luar biasa, saudaraku yang kasih. Sukacita kita itu, saudaraku yang kasih, memberikan kekuatan bagi kita. Sukacita kita adalah hati yang gembira, ya, adalah obat yang manjur. Olehnya, saudaraku yang kasih, lepaskan segala beban-beban kita hari ini, saudaraku, sehingga sepanjang hari menjadi hari kemenangan, menjadi hari sukacita bagi kita. Haleluya, saudaraku. Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, di dalam nama Yesus ada kemenangan, saudara. Biarlah pada saat ini, saudaraku, kasih Tuhan limpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Dengan iman kita berkata, saudaraku yang kasih, dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kesembuhan, ada sukacita. Haleluya. Terima kasih. Sebagaimana imanmu, ucapanmu jadi bagimu. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Amin, saudaraku. Ada kemenangan, ada kesembuhan, ada sukacita. Dalam nama Yesus ada sukacita, ada kesembuhan. Apa yang kau butuhkan pada saat ini, ucapkan dengan nyanyianmu. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Tidak ada. Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelimpahan, ada mujizat. Terima mujizat, terima sukacita. Haleluya. Katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Haleluya. Terima kemenangan kita, saudara. Nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah keberkatan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya, saudara yang kasih, sungguh hati kita melekat kepada Tuhan pada saat ini. Diberikannya kedamaian, diberikannya sukacita, diberikannya pertolongan kita tepat pada waktunya, saudara. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, hati kita sudah dipenuhkan oleh sukacita, hati kita dipenuhkan dengan damai, saudara yang kasih. Itulah yang kita rindukan daripada Tuhan. Nah, pagi hari ini, saudara, sebentar kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengangkat penyembahan kita kepada Tuhan. Saat kita sujud di altar Tuhan, saudaraku yang kasih, maka Tuhan pulihkan kita, Tuhan berkati kita, saudaraku yang kasih. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, datanglah kepada Tuhan. Bila hatimu terasa berat, datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat beban kita. Haleluya, Roh Kudus, terima kasih. Kami mau sujud di altar-Mu, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Mujizat-Mu pun terjadi, kami nikmati dan kami alami. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus.
kepadanya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Dia pikul segala bebanku. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidup, baharui hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi ketika kita datang di altar Tuhan, saudaraku yang kekasih. Marilah datang kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, datang kepada Tuhan. Bawa bebanmu kepada Tuhan, saudaraku. Letakkan di bawah kakinya, maka Tuhan akan mengangkatnya. Tuhan akan pikul segala beban kita. Tuhan berkati kita. Dia akan berfirman, Dia akan memikul segala beban kita. Mujizat pun akan terjadi atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaiblah Engkau, kami datang kepadamu. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ku terima anugerahnya. Dia ampuni, Dia bebaskan kita, Dia sembuhkan kita. Dan Dia ubah hidupku, ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sesuatu terjadi, sesuatu mujizat terjadi. Oh, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Oh, kuasa-Mu terjadi. Haleluya. Yesus Tuhan, saat aku datang di hadirat-Mu, saat aku sujud di altar-Mu, ada mujizat, ada kuasa, ada kesembuhan, ada pemulihan. Oh Tuhan, ku memuji dan ku menyembah-Mu, ku tinggikan Engkau Tuhan. Biarlah bayase, biarlah bayase. Kau memikul segala beban kami Tuhan.
hamba-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaib Engkau, mulia nama-Mu. Suara berbicara Engkau di dalam hati kami Tuhan. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Mu, sujud di altar-Nya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Setiap kami yang memuji dan menyembah-Mu, setiap kami yang datang kepadamu ya Tuhan, sesuatu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Ketika Sakeus bertemu dengan Engkau, sesuatu terjadi dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus, pagi hari ini juga, setiap kami yang datang berdoa, setiap kami yang datang menyembah-Mu, ada yang terjadi dalam kehidupan kami. Ada yang dipulihkan oleh Tuhan. Ada jawaban-jawaban doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak pernah sama. Kehidupan kami selalu diubahkan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, ada pemulihan, ada mujizat, ada kesembuhan. Pemikiran kami dibaharui pada saat ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Roh Kudus yang sudah memberkati kami pada saat ini ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Darah Yesus sudah membasuh menyucikan kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu, dan Engkau sudah menguduskan kami, menyucikan kami, mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami terima berkat Allah, santapan rohani lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang akan mengubahkan kami kembali ya Tuhan, sehingga kami tiap-tiap hari disempurnakan sampai kami seperti yang Engkau kehendaki. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami terima kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah kami. Syukur bagi Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang menikmati penyembahan bersama dengan Yesus, lambaikan tangannya kepada Yesus. Saya tidak melihatnya, tapi Yesus melihat saudara. Dari Yesus kita terima kekuatan, dari Yesus kita terima mujizat, saudaraku yang kekasih. Persekutuan yang manis, yang intim dengan Tuhan secara pribadi, kita harus nikmati tiap-tiap hari, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Tuhan memberkati semuanya, saudaraku yang kekasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita pagi ini akan membaca Alkitab kita. Haleluya. Bersukacita semuanya ya. Terlihat dari jempolnya, terlihat dari lope-lopenya. Tuhan memberkati kita semuanya, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Kita membaca sambil mempersiapkan bacaan kita pagi hari ini dari Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 47, saudara. Ya, kemarin kita sudah membaca ayat yang pertama sampai 18, maka pagi hari ini kita akan membacakan ayat 19 sampai 47. Kita baca firman Tuhan ini akan memberkati kita, saudara. Setiap hari Tuhan memberikan firman yang hidup bagi kita untuk mengubahkan kehidupan kita. Haleluya. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 47. Ya, puji Tuhan.
Saya akan mulai membaca ayat yang pertama, saudaraku. Dan selanjutnya nanti saudara ayat 47 sama-sama kita membaca. Puji Tuhan. Terima kasih sudah menuliskan di kolom komentarnya. Amin. Tuhan berkati saudaraku. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang kudengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, kesaksian tentang Yesus. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati ketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapakku kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang mengutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak memberi hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapannya.
Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. 47 bersama-sama 2, 3 ya. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang dituliskannya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Ya, puji Tuhan saudaraku, hari ini kita telah membaca firman Tuhan ya dengan judulnya saudaraku, kesaksian tentang Yesus, kesaksian Yesus tentang dirinya, dan kemudian kesaksian tentang Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, hari ini saudaraku yang kasih, kita telah membaca dari ayat yang ke-19 ini, bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya dan apa yang dia lakukan, saudaraku, bukan dari dirinya sendiri. Nah, tadi kita sudah membaca, saudaraku yang kekasih, namun agak panjang sedikit saudaraku, sehingga saya akan menjelaskan sedikit hal-hal yang bisa memberkati kita. Ayat 24 dikatakan di sini saudaraku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, saudaraku yang kekasih, semuanya kita yang ada di sini adalah orang-orang yang percaya, saudaraku. Tetapi firman Tuhan yang dikatakan pada saat ini, mendengar dan percaya, Yesus menggambarkan saudaraku bagaimana kita menerima hidup yang kekal dan supaya kita tidak dihukum, saudaraku yang kasih. Ya, bagaimana caranya saudaraku? Caranya untuk percaya itu bukan hanya sekali, seketika, saudaraku yang kasih, tetapi untuk percaya dan mendengar Tuhan itu, saudaraku yang kasih, adalah suatu tindakan yang terus menerus. Yang terus menerus. Jadi kepercayaan kita itu, saudaraku, bukan hanya 10 tahun. Ketika kita lahir baru, wah sangat menyala-nyala, saudaraku. Bertumbuh, bersemangat melayani Tuhan, saudaraku yang kasih. Kemudian di tahun 10, di tahun ke-20, saudaraku yang kasih, ya mulai kita sedikit redup, bahkan tidak lagi melayani Tuhan. Lalu kita berkata, aku dulu menyala-nyala, aku dulu banyak pelayanan, sekarang yang muda-muda lah. Tapi tindakan untuk percaya dan mendengar itu, saudaraku, sama seperti beberapa hari yang lalu saya katakan, saudaraku yang kasih, sama dengan minum. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang kepadaku, sehingga dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, jadi tindakan minum itu, saudaraku, tidak hanya sekali, sama seperti kita pada saat ini. Tindakan makan tidak hanya sekali, bahkan ada yang makan 3 kali satu hari. Yang kebanyakan orang 2 kali makan satu hari. Ada mungkin yang 4 kali. Karena apa? Karena kebutuhan khusus. Mungkin 5 kali. Karena dia sudah sakit mah, saudaraku, harus diisi. Ya 6 kali makan satu hari. Malam juga makan satu hari karena dia sudah ngisap perutnya, saudaraku yang kasih. Nah, tapi yang baiknya itu ya 3 kali satu hari atau mungkin 2 kali. Minum juga demikian berkali-kali, saudaraku yang kasih. Tidak cukup kita 1 kali minum 1 hari. Kepercayaan kita dan mendengar suara Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan juga demikian. Kita harus terus menerus. Kemarin kita sudah mendengarkan suara Tuhan, kemarin kita sudah membaca firman Tuhan, dan hari ini juga kita percaya lagi kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mematuhi suara Tuhan. Seumur hidup kita terus menerus tindakan untuk mendengar, tindakan untuk percaya, tindakan untuk mentaati Tuhan terus menerus. Itu sebabnya Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tiap-tiap hari kita harus mengerjakan keselamatan kita. Itu sebabnya untuk setiap hari jangan bosan-bosannya kita untuk kita datang berdoa, untuk kita datang menyembah, untuk kita datang memuliakan Tuhan. Karena inilah yang menjadi kehidupan kita. Bahkan semakin hari semakin sukacita, semakin hari semakin bergairah. 4:30 udah nggak bisa lagi tidur, saudaraku yang kasih. Kenapa? Karena kehidupan kita menjadi satu habit kita, menjadi satu kebiasaan kita untuk kita datang, saudaraku, mempersiapkan diri kita, bersyukur kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, olehnya saudaraku yang kasih, tetaplah percaya kepada Tuhan, saudaraku, sampai saatnya nanti kita, saudaraku yang kasih, memiliki hidup yang kekal itu, sampai kita menutup mata atau sampai Yesus datang untuk menjemput kita, saudaraku. Jadi
tindakan percaya itu adalah tindakan yang terus menerus, saudaraku yang kekasih, sehingga kita tergantung kepada iman yang hidup terus, bukan pada satu keputusan iman sementara di masa lampau, saudaraku yang kasih. Kadang-kadang pejuang 45 sering begitu, saudaraku. Kami dulu. Orang-orang hamba-hamba Tuhan juga kadang begitu. Kami dulu melayani ke desa-desa. Kami dulu. Dulu, saudaraku yang kasih. Tidak cukup hanya dulu, saudaraku. Langkah pertama itu sangat penting di dalam mengiring Tuhan, saudara. Tapi bukan langkah yang pertama juga yang menentukan. Langkah berikutnya, bahkan langkah terakhir itu sungguh sangat menentukan. Olehnya tetaplah setia, tetaplah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudaraku yang kasih, ayat yang ke-26. Dikatakan ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, jadi Kristus sendiri merupakan sumber hidup yang kekal. Dan hidup itu terdapat di dalam dirinya, di dalam diri Yesus, saudaraku yang kekasih. Ya. Akan tetapi kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu, saudaraku, diberikan Tuhan, ya saudaraku yang kekasih, untuk mempunyai hidup yang kekal itu, saudaraku yang kekasih, itu tidak terus kita kerjakan. Ya, kehidupan yang kekal itu, hidup itu diberikan Tuhan kepada kita. Tapi kuasa untuk hidup itu, saudaraku yang kekasih, tidak diberikan kepada kita. Kita harus mengerjakannya. Kita harus mengerjakannya, saudaraku yang kasih. Kita memiliki hidup, saudaraku, hanya sementara hidup yang sekarang ini. Tapi di dalam kehidupan kita yang sekarang ini, kita memiliki hidup persekutuan dengan Tuhan, saudaraku yang kasih, melalui hubungan iman kepada Tuhan, saudaraku yang kasih. Ya, melalui iman yang hidup, sehingga tiap-tiap hari kita hidup, saudaraku. Kita hidup artinya, saudaraku, bukan hanya nafas ini, tapi hidup bergairah, bersemangat, menyala, saudaraku yang kasih. Dari dalam hidup kita ini, saudaraku yang kasih, mengalir kehidupan kepada orang lain. Kepada siapa kita pergi, saudaraku yang kasih, siapa yang kita jumpai, saudaraku, orang-orang lain diberkati. Sehingga, saudaraku, kalau dulu saya katakan, saudaraku, nggak rame gitu. Ada iklan pada waktu itu, saudaraku yang kasih. Dulu, zaman dulu, nggak rame gitu, saudaraku. Dengan kedatangan kita, orang-orang lain diberkati. Amin. Karena apa? Ada kehidupan dalam kehidupan kita. Ada sukacita, ada Yesus dalam kehidupan kita. Kedatangan kita kemanapun itu, yakinkan itu, saudaraku. Orang lain senang, orang lain bahagia. Ketika kita datang, jangan ketika kita datang, saudaraku yang kasih, wah datang lagi dia. Saudaraku yang kasih. Berarti kalau orang lain berpikir seperti itu, kita menyusahkan, saudara. Tapi ketika kita datang, orang lain bersukacita, saudaraku yang kasih, kita membawa kehidupan, kita membawa sukacita, saudaraku yang kasih. 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi, saudaraku, menurut Alkitab, penghakiman senantiasa berdasarkan kepada perbuatan. Tidak cukup hanya sekedar pengakuan. Pengakuan itu sangat penting, pengakuan iman. Saudaraku yang kasih. Barang siapa yang berseru kepada nama Yesus, maka dia akan diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, kecuali kalau kita seperti yang di sebelah kanan Tuhan Yesus yang disalibkan itu. Dia belum sempat berbuat apa-apa. Saking jahatnya, saking berdosanya, dia digantung di kayu salib. Sebelah kiri berkata, hei engkau, jikalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami juga, dikatakan. Tapi yang sebelah kanan Tuhan Yesus berkata, jangan begitu. Dia disalibkan bukan karena dosanya, kita disalibkan karena dosa kita, karena kejahatan dan pelanggaran kita. Lalu dia berkata, Tuhan, ingatlah akan aku apabila engkau datang menjadi raja. Lalu Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau dan aku ada bersama-sama di Firdaus. Itu pengakuan, itu ucapan. Dia nggak sempat lagi turun ke bawah, nggak sempat lagi dibaptis, nggak sempat lagi ikut pengajaran pemuritan, nggak sempat lagi membayar untuk rumah Tuhan, hal-hal yang lain. Di situ dia mati. Tapi Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Hari ini juga saya dan saudara masih hidup. Tidak cukup hanya sekedar pengakuan kita seperti yang sebelah kanan Tuhan Yesus itu. Tapi Tuhan menurut Alkitab, saudaraku yang kasih,
penghakiman itu seturut dengan perbuatan kita. Dan memang iman itu disertai dengan perbuatan dan tindakan. Tidak cukup hanya dengan ucapan, tidak cukup hanya dengan perkataan. Walaupun iman itu harus sertai dengan ucapan dan tindakan. Disertai dengan ucapan, tapi harus ada tindakan kita. Tindakan itu artinya perbuatan kita. Jadi apa yang kita perbuat selama ini, selagi kita hidup di dalam dunia ini, saudara yang kekasih, bagaimana kita sebagai istri kepada suami kita, bagaimana suami kepada istrinya, bagaimana kita anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak, kepada tetangga, terhadap tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita, saudaraku, di pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, saudaraku. Itu Tuhan sungguh-sungguh perhitungkan. Jadi penghakiman itu, saudaraku yang kasih, selalu saudaraku yang kasih, menurut perbuatan kita. Dari ayat ini dikatakan, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit juga untuk dihukum. Jadi saudaraku yang kekasih, marilah saudaraku, kita perbuatlah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya, ucapkan perbuatan-perbuatan yang baik, kemudian saudaraku yang kasih, ucapkan ucapan yang benar, kemudian tindakanlah perbuatan-perbuatan yang baik, karena dengan perbuatan kita akan dihukum, saudaraku, kita akan diadili, saudaraku yang kasih. Ya, puji Tuhan. Yang berikutnya 29, dan mereka yang telah, ya, ayatnya yang ke 29 terakhir, saudaraku yang kasih. Mereka yang berbuat jahat, apakah itu? Mereka akan dihakimi. Apakah perbuatan jahat itu? Kita sudah tahu, saudaraku yang kasih, Galatia 5 ayat 16 ya, saudaraku. Ayat 23 itu mengenai buah Roh Kudus, ayat 16 itu mengenai keinginan daging, perbuatan daging, saudaraku yang kasih. Yang sering, yang masih terus bercabul-cabul, saudaraku yang kekasih, ya, kenajisan, hawa nafsu, bohong, tipu-tipu, dosa, saudaraku yang kekasih, itu akan dihakimi juga. Dan akan dihakimi, saudaraku yang kasih, juga mereka yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu, yang berbeda dengan pengajaran Tuhan Yesus, yang berbeda dengan pengajaran rasul-rasul, itu akan dihakimi nanti. Karena firman Tuhan berkata, saudaraku, barang siapa yang mengurangi satu iota pun dari kitab yang tertulis ini, maka aku akan mengurangi berkatnya. Siapa yang menambahi, akan kutambahi hukuman. Nah, saudaraku yang kasih, jadi siapa yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat, saudaraku, itu akan sungguh-sungguh dipertanggungjawabkan dan dihakimi, saudaraku yang kasih. Nah, puji Tuhan. Berikutnya, saudaraku yang kekasih, ayat 44. Ini adalah ayat-ayat menjadi merupakan inti bagi kita. Sedikit lagi ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang, saudaraku, orang-orang banyak pada waktu itu yang tidak menerima Yesus, terutama orang-orang Farisi, saudaraku. Mereka percaya kepada kitab Musa, tapi mereka tidak percaya kepada firman Tuhan, kepada Yesus sendiri. Firman Tuhan, Yesus berkata di sini, bagaimana kamu percaya kepadaku? Engkau percaya kepada apa yang dikatakan oleh Musa. Jangan kamu sangka aku nanti akan mendakwa kamu. Tapi Musa lah yang mendakwa kamu. Kenapa Musa mendakwa, saudaraku yang kekasih? Karena mereka percaya kepada apa yang dikatakan oleh Musa. Tapi mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Musa itu, perjanjian lama, saudaraku, kitab Pentateuch itu, saudaraku, itu adalah bayang-bayang daripada perjanjian baru. Jadi kalau kita percaya kepada perjanjian lama, kenyataannya itu justru dalam perjanjian baru, saudaraku. Ya, tetapi mereka sudah membiasakan untuk memberi hormat kepada manusia atau mencari hormat kepada manusia. Maka Yesus berkata di sini, saudaraku, aku datang bukan atas nama diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dan aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Kalau aku tidak melihat dari Bapa, kalau aku tidak mendengar dari Bapa, apa yang kulakukan ini? Ini adalah perintah Bapa. Jadi Yesus dan Bapa itu adalah satu adanya. Nah, saudaraku, ya. Dan kemudian, tapi bagaimana kamu? Ya, bagaimana kamu mendengarkan aku? Bagaimana kamu masuk ke dalam kehidupan kekal itu sementara kamu tidak mendengarkan apa yang kukatakan? Engkau mendengarkan apa kata Musa, tapi engkau tidak mendengarkan apa yang kukatakan.
Mereka sudah terbiasa, saudaraku, mendengarkan orang yang datang demi namanya sendiri. Sedangkan Yesus datang dalam nama Bapa, saudaraku yang kasih. Nah, Yesus berkata, aku tidak mencari penghormatan dari manusia, sebab Bapa menghormati aku. Bapa memberikan kemuliaannya kepadaku. Tapi kamu sudah terbiasa untuk menerima penghormatan daripada manusia. Hari ini saudaraku yang kekasih, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jangan cari penghormatan manusia. Sampai, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sampai seterusnya. Tujuan mereka hanyalah, saudaraku yang kasih, mencari penghormatan dari manusia. Apalah, ada seorang anak hamba Tuhan, saudaraku yang kasih, dia katakan dan sungguh sangat memberkati kami. Apalah artinya orang begini kepada kita? Orang berkata seperti ini kepada kita. Tapi Tuhan berkata begini kepada kita. Gak ada artinya, itu sungguh sangat menyedihkan. Saudaraku, apalah artinya orang memuji-muji kita? Apalah artinya orang berkata kepada kita hebat? Tapi pada akhirnya nanti Tuhan berkata, enyah kau daripadaku. Oh saudaraku, jangan sampai terjadi yang demikian. Carilah selalu penghormatan daripada Tuhan. Dan hormatilah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Saudaraku yang kasih, biasakanlah saudaraku untuk mengerjakan segala sesuatu. Hormat kepada Tuhan. Dilihat tidak dilihat orang, saudaraku. Biasakan. Sehingga nanti saudaraku, ketika orang tidak berkata kepada kita, terima kasih ya Bu, terima kasih ya Pak. Padahal kita sudah capek bekerja. Memang itu bukan itu yang kita cari. Kita tidak ada kecewa, kita tidak ada sakit hati. Tapi ketika kita capek, ketika kita mengerjakan sesuatu pekerjaan yang bisa dinikmati orang lain, dan memang hati kita ini ingin mencari penghormatan, kita bisa kecewa, kita bisa bersungut-sungut, saudaraku. Biasakan untuk hari ini mengerjakan segala sesuatu, memberi penghormatan kepada Tuhan. Ketika kita berhasil mengerjakannya, berikan penghormatan kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tanya Tuhan, saudaraku yang kasih, apakah ini Tuhan menyenangkan hatimu? Pagi-pagi, apakah yang akan kukerjakan Tuhan? Setelah kita mengerjakannya, saudaraku, apakah ini sudah menyenangkan Engkau Tuhan? Pusat kehidupan kita, fokus kita kepada Tuhan. Kalau ini kita lakukan, saudaraku yang kasih, maka kita akan dihormati Allah dan berkenan kepada manusia. Saudaraku yang kasih, hanya beberapa orang, saudaraku, yang tidak suka kepada kita. Sebab Galatia 5 ayat 22-23 berkata, saudaraku, tidak ada hal-hal yang menentang itu. Kalau kita hidup dalam buah roh, kerendahan hati, kemurnian, ketulusan, saudaraku yang kasih, tidak ada orang yang menentang kita, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku, saya percaya firman Tuhan ini bisa memberkati kita. Haleluya. Oke, saudaraku. Mari kita berdoa, saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sungguh sangat baik untuk memberkati kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau sungguh-sungguh sangat memberkati kami. Engkau sungguh menolong kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajaiblah Engkau Tuhan. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Ditinggikanlah nama Tuhan. Besarlah kasih-Mu bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang memberkati kami. Ajaiblah Engkau Tuhan. Rapakata naralabayasana naralabayasana naralabayasana. Ajaiblah segala perbuatan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, untuk membimbing kami, untuk mengerjakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk tiap-tiap hari kami percaya kepada Tuhan, untuk tiap-tiap hari kami mendengarkan suara-Mu, dan untuk tiap-tiap hari apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Kami mencari perkenanan Tuhan. Kami tidak mencari penghormatan manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Kita akan angkat satu pujian kepada Tuhan, saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ku yakin. Ku menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih.
kata kami bawa hidup kami. Tetap kasih karunia-Mu Bapa, Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. katakan kepadanya, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, Ku yakin Kau hadir di sini. rasakanlah, nikmatilah kebaikannya saudaraku. Kuasa yang Haleluya. ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan Terjadi di sini. haleluya Tuhan, haleluya. Ketika kami bersama-sama dengan Engkau dan kami sungguh-sungguh meyakini Engkau ada bersama dengan kami, maka kemenangan lepas kemenangan menjadi milik kami ya Tuhan. Kami hadirkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami hadirkan Engkau dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Maka kemenangan-kemenangan, kesembuhan, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu ada pada kami. Pintu-pintu terbuka ada pada kami ya Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan Allah yang setia. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami. Setiap kami yang berdoa sudah diberkati oleh Tuhan. Setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan sudah mendapat iman. Haleluya. Dan iman itu akan kami tindakan. Kami akan berbuat hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Saudaraku, pagi hari ini adalah hari Sabtu, saudaraku, di mana kita ini adalah hari terakhir minggu, akhir pekan, saudara. Kita besok akan beribadah kepada Tuhan. Tidak ada dua live streaming kita secara bersama-sama, tetapi kita akan beribadah, saudaraku yang kekasih. Dan marilah kita berdoa pada saat ini. Kita bela ibadah, saudaraku, untuk besok hari, supaya setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan datang beribadah. Dimanapun saudara beribadah, mungkin saudara adalah jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan saya beribadah. Saudaraku, Tuhan memberkati kita semuanya. Tapi banyak atau tidak semuanya kita satu gereja pada saat ini. Olehnya kita akan berdoa supaya ibadah kita besok diberkati oleh Tuhan. Semua umat Tuhan yang sudah datang beribadah dengan tatap muka, semua datang dengan sukacita. Kita doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam kasih, dalam pengurapan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semua jemaat yang datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Secara memperingatinya, sebenarnya saudaraku, kita adalah hari penantian kedatangan ketuangan Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, namun kita tidak lagi menanti-nantikan. Saudaraku, minggu depan kita akan memperingati lagi pencurahan Roh Kudus. Saudaraku yang kasih, setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke sorga. Maka saudaraku, pada saat ini kita akan berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan datang beribadah kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita menjadi garam dan terang bagi bangsa dan negara kita, saudara. Oleh karena kita ada berdoa di bangsa kita ini, saudara, maka kita percaya bangsa kita akan dipeliharakan oleh Tuhan. Tuhan mencari pembela, Tuhan mencari pendoa, saudara. Jadilah saya dan saudara menjadi pendoa, menjadi pembela untuk bangsa negara kita, untuk gereja-gereja Tuhan, untuk pemerintahan kita. Itulah sebagai tanggung jawab yang telah Tuhan berikan bagi kita. Jangan lepaskan bangsa kita, jangan lepaskan gereja kita dari doa persekutuan kita, saudara yang kasih. Mari kita berdoa pagi hari ini. Roh Tuhan akan memimpin kita dalam doa. Ucapkan doa kita yang mengalir dari hati kita, dipimpin oleh Roh. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini dengan kasih, dengan rendah hati kami datang berdoa kepada Tuhan, bersyukur buat kasih-Mu.
Kalau hari ini di akhir pekan ini kami datang Tuhan berdoa, inilah doa kami kepadamu, ucapan syukur kami, terima kasih sepanjang minggu Tuhan telah memberkati kami. Dan hari ini di akhir pekan ini kami juga berdoa untuk besok ibadah kami. Berkatilah ya Tuhan, berkatilah gereja-gereja Tuhan dalam nama Yesus, supaya semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam pelayanan dengan sukacita, dengan kasihan daripada Tuhan. Semuanya kami ya Tuhan yang melayani Tuhan dalam sukacita, dalam pengurapan, persiapan untuk kami boleh melakukan pelayanan terbaik bagi Tuhan. Dimulai daripada persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan, dan persiapan-persiapan rohani kami ya Tuhan, pembacaan firman, persekutuan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk mengingatkan teman-teman sahabat kami, seluruh umat Tuhan, mengingatkan kembali Tuhan untuk mereka boleh datang beribadah. Bagi gereja-gereja yang sudah tak mengadakan tatap muka, Tuhan biarlah semua orang-orang percaya kepadamu datang ke Sion, datang beribadah ke rumah Tuhan dengan iman, melangkah ke rumah Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, dan kami berdoa supaya gereja-gereja dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Tidak ada teroris, tidak ada ISIS, tidak ada pemboman dalam nama Yesus. Tidak ada hal-hal yang menakutkan bagi gereja-gereja Tuhan. Semua gereja Tuhan dilindungi oleh Tuhan, baik di kota, di desa, di pelosok, dimanapun gereja-gereja Tuhan, semuanya aman, terpagari, terlindungi oleh kuasa Tuhan. Kami minta pasukan malaikat surga melindungi gereja-gereja Tuhan, dan anak-anak Tuhan menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami. Tuhan memberkati bangsa negara kami, pemerintahan kami, mulai daripada pimpinan tertinggi kami Tuhan, Engkau berkatilah. Kuasa Tuhan menyertai mereka. Presiden kami Bapak Joko Widodo, Bapak Maruf Amin, bersama-sama dengan para menteri-menterinya, Tuhan menolong mereka melakukan tugas aktivitas mereka di birokrasi mereka masing-masing ya Tuhan, di bidang mereka masing-masing. Berkati mereka ya Tuhan, kasih-Mu mengalir bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi untuk mementingkan diri sendiri, tidak ada lagi yang korupsi ya Tuhan, tapi semua mereka mengerjakan tugas mereka. Di dalamnya pun mereka sudah mendapat upah mereka ya Tuhan. Berkati aparat negara kami secara khusus pada saat ini. Kami doakan mereka yang dengan jerih lelah berjaga-jaga untuk bangsa kami ini, di perbatasan-perbatasan negara-negara lain, bahkan juga di perbatasan-perbatasan kota-kota di mana dilarang untuk mudik ya Tuhan. Bapak, sepanjang hari mereka berdiri, sepanjang hari mereka berjaga-jaga, kami berdoa, berkatilah kepolisian kami, berkatilah TNI kami Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, mampukan, sanggupkan mereka ya Tuhan. Kami ada aman pada saat ini, tidak terlepas daripada penjagaan mereka. Itu sebabnya berkati mereka dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dimuliakanlah Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bumi kami Indonesia dalam penyertaan perlindungan-Mu ya Tuhan. Tidak ada bencana-bencana lagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, keadaan kondisi kesehatan di bangsa kami, tidak ada lagi virus-virus yang akan memakan banyak korban jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, Menteri Kesehatan kami, berkati Tuhan para medis kami ya Tuhan, supaya mereka juga dalam perlindungan kuasa kasih Tuhan. Berkat-Mu turun bagi mereka, kuasa-Mu, kekuatan daripada Tuhan ada pada mereka ya Tuhan. Berkati Tuhan suster perawat semua yang merawat orang-orang sakit, kekuatan daripada Tuhan ada pada mereka ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Perekonomian kami semakin bertambah-tambah baik, bahkan juga pendidikan di bangsa kami semakin hari semakin membaik ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kasih Tuhan ada, hikmat Tuhan ada kepada para pendidik, kepada menteri pendidikan kami juga ya Tuhan, kepada juga Tuhan menteri perekonomian kami ya Tuhan. Kasih Tuhan mengalir bagi mereka, berkat Tuhan tercurah bagi mereka. Inilah doa kami, inilah fungsi kami sebagai hamba-hamba-Mu yang berdoa, yang membela mereka ya Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya lewat doa kami yang singkat ini Tuhan, Tuhan memperhitungkannya sebagai satu kebenaran yang dimana Tuhan melindungi, dimana Tuhan akan memberkati, akan memprotek bangsa kami ini ya Tuhan, sehingga bangsa kami ini ada dalam lindungan, dalam naungan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi negara-negara yang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami ini. Aku berdoa kepada teman sahabatku ini, semua para pendoa, baik yang ikut live pada saat ini, Tuhan yang memberkati mereka, baik juga sepanjang hari ini yang kembali mengikuti doa ini nanti.
Tuhan memberkati mereka akan apapun yang menjadi pergumulan mereka. Lawat mereka, jawab setiap doa-doa mereka ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, pulihkan mereka ya Tuhan. Beri jalan keluar kepada mereka yang mengalami masalah, pergumulan dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap doa-doa ini dinaikkan kepada Bapa. Bapa mendengarkan tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami kembalikan segala pujian dan hormat bagi Tuhan kami. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, selamat berkemenangan, Tuhan memberkati. Haleluya.